Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brilian Yugatama dengan NPM 2140401096 dan teman saya Muhammad Ridwan Setiawan dengan NPM 2140401101. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktikum mekanisasi pertanian acara 1 dengan judul Pengenalan alat pertanian tradisional. Baik, silakan disimak video kami. Alat pertanian yang satu ini bernama sabit. Sabit itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu mata sabit, bilah tajam, bilah tumpul, dan gagang. Fungsi dari sabit ini digunakan untuk membersihkan gulma. Berikut caranya. Selanjutnya alat yang akan kami perkenalkan yaitu tugal. Di mana tugal ini ada dua jenis. Yang pertama adalah tugal untuk membuat lubang tanam yang berdiameter kecil, dan yang kedua tugal yang digunakan membuat lubang tanam untuk diameter besar. Nah, untuk yang tugal membuat lubang tanam diameter kecil, yang bagian-bagiannya yang pertama yaitu ada batang tugal yang digunakan untuk pegangan, dan ujung tugal ini dibuat untuk membuat lubang tanam. Untuk tugal yang kedua yang digunakan untuk membuat lubang tanam dengan ukuran yang besar, yang pertama ada pegangan untuk memegang tugal sendiri, yang kedua ada batang tugal, dan yang ketiga ada ujung tugal yang digunakan untuk membuat lubang tanam dengan diameter yang besar. Saya mempraktekkan bagaimana penggunaan dari kedua jenis tugal tersebut. Yang pertama yaitu tugal untuk membuat lubang tanam dengan ukuran diameter lubang tanam yang kecil. Yang kedua yaitu penggunaan tugal untuk membuat lubang tanam dengan diameter yang tinggi, yang besar. Alat selanjutnya yang akan kami perkenalkan yaitu skop kecil. Skop kecil ini terdiri dari dua bagian, yaitu pegangan dan mata skop itu sendiri. Fungsi dari skop ini untuk memasukkan media tanam ke dalam polybag ataupun pot. Yang pertanian yaitu gembor, di mana gembor ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pegangan, yang kedua ada tangki atau wadah penyimpanan air, yang ketiga ada lubang penyiraman di bagian sini, dan ini sebagai filter atau saringan daripada air yang keluar dari gembor itu sendiri. Nah, gembor ini digunakan untuk biasanya untuk menyiram dalam pembibitan benih maupun persemaian. Berikut cara penggunaan daripada gembor ini sendiri. Jika tanpa penggunaan filter, gembor dapat digunakan dengan penyiraman pada jarak jauh. Jika penggunaan dengan menggunakan filter dapat disiramkan seperti ini. Alat pertanian yang sering digunakan selanjutnya adalah cangkul. Cangkul sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu pegangan dan mata cangkul itu sendiri. Pegangan cangkul itu biasanya terbuat dari kayu ataupun besi. Jika menggunakan pegangan yang terbuat dari kayu, umumnya menggunakan tanding di bagian bawah sini. Fungsi dari cangkul sendiri itu bisa digunakan untuk membersihkan gulma, membuat bedengan, ataupun untuk membuat saluran drainase. Berikut penggunaan cangkul untuk membersihkan gulma di lahan pertanian milik kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang alat yang digunakan untuk panen padi yang bernama ani-ani. Ani-ani ini terdiri dari dua bagian, yaitu pegangan dan mata pisau.
fungsi dari ani-ani ini sendiri untuk memotong batang padi pada waktu panen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari ani-ani ini sendiri. Waktu megang ani-ani, usahakan waktu megangnya itu gini. Fungsi dari dua jari yang di sini untuk memegang batang padi. Selanjutnya batang padi ini digerakkan ke arah mata pisau hingga batang padi itu terpotong. Langsung saya contohkan saja seperti ini. Ya, seperti itu. Berikutnya alat yang akan kami perkenalkan yaitu alat untuk melubangi mulsa atau pelubang mulsa. Alat pelubang mulsa ini digunakan untuk membantu membuat lubang pada mulsa. Nah, alat pelubang mulsa ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pegangan pelubang mulsa ini sendiri. Yang kedua, batang yang menyambungkan antara pegangan dengan pelubang mulsa ini. Dan yang terakhir adalah pelubang mulsa ini yang dilengkapi dengan pisau-pisau tajam untuk melubangi atau menyobek mulsa itu sendiri. Berikut penggunaan dari alat pelubang mulsa itu sendiri. Kami akan melaksanakan praktikum mekanisasi pertanian acara 2 dengan judul Pengenalan dan kalibrasi penggunaan sprayer. Baik, silakan disimak video kami. Baik, saya akan menjelaskan alat pertanian yang biasa digunakan untuk menyemprot pestisida atau pupuk yang disebut juga sprayer, di mana sprayer ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada nozzle pada bagian pucuk, kemudian ada pipa, kemudian saklar semprot, kemudian di sini ada selang yang pada bagian ini ada saluran air, dan ini tangki semprot atau tangki penampungan air, dan ini merupakan tuas pompa untuk mengisi tekanan angin, dan ini merupakan tali untuk membantu kita untuk menggendong tangki tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari penggunaan alat sprayer gendong. Yang pertama, kita perlu memompa sprayer ini untuk mengisi tekanan angin untuk membantu mengeluarkan air yang ada di tangki penyimpanan air. Seperti ini. Kemudian kita dapat menggunakan tangkai semprot, tuas semprot ini untuk mengeluarkan air dari pipa ke nozzle seperti ini, dengan arah dari bawah daun kemudian ke atas dan turun lagi. Baik, selanjutnya terdapat hand sprayer tekanan rendah. Hand sprayer ini punya kapasitas penyimpanan air 2 liter. Bagian dari hand sprayer ini meliputi satu pegangan, kedua ada tuas pompa, kemudian tangki penyimpanan air, dan kemudian ada nozzle yang berfungsi untuk menyebarkan partikel air. Selanjutnya untuk cara penggunaan dari hand sprayer ini, yaitu pertama dipompa terlebih dahulu sampai tekanan anginnya penuh, kemudian baru disemprotkan ke tanaman. Baik, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.